Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Bioskop DD21 akan mempresentasikan mengenai misakses bioskop kami. Tapi sebelum memulai, kami akan perkenalkan anggota kelompok dari kami dulu. Saya Muhammad Rizky Fikri Talib, NRP 0219. Saya Dianda Paramita, NRP 0119. Saya Abia Sabita Ragadani, NRP 166. Saya Diastri Kurniasari, NRP 035. Ya, itu nama anggota kelompok kami. Selanjutnya, kami akan melakukan presentasi. Selamat menyaksikan. Ya, jadi pertama kami akan menjelaskan tentang TDM database kami. Ya, pertama-tama bisa dilihat itu terdapat entitas pegawai yang memiliki atribut ID sebagai primary key, nama, jenis kelamin, NIK, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal lahir. Kemudian pegawai ini memiliki relasi terhadap entitas transaksi yaitu one to many, di mana di pegawai, primary key dari pegawai itu menjadi foreign key di transaksi sebagai ID pegawai. Untuk entitas transaksi, dia memiliki ID transaksi tersebut sebagai primary key, ID pembeli, ID pegawai yang merupakan foreign key dari entitas pegawai, total pembayaran, tanggal pembelian, dan jenis pembayaran. Nah, kemudian ada entitas pembeli, di mana terdapat ID yang merupakan primary key, nama, jenis kelamin, NIK, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal lahir. Entitas pembeli ini memiliki relasi one to many juga terhadap transaksi, di mana ID pembeli menjadi foreign key. Kemudian ada juga tabel tiket, di mana terdapat ID sebagai primary key, ID film, ID studio, dan ID jadwal yang merupakan foreign key dari entitas studio, jadwal, dan film. Ada SIP, kemudian ada ID transaksi yang merupakan foreign key dari entitas transaksi, dan ada harga. Ya, kemudian ada entitas studio dan entitas jadwal. Yang dimana entitas studio ini memiliki atribut. Yang pertama itu ada ID dari studio sendiri sebagai primary key, kemudian ada atribut nama studio, kemudian ada atribut kapasitas dari studio. Kemudian ada entitas jadwal, yang dimana memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian ada ID film sebagai foreign key dari entitas film, kemudian ada ID studio yang merupakan sebagai foreign key dari entitas studio, kemudian ada atribut tanggal main, jam mulai, dan jam selesai. Nah, di sini relasi dari entitas studio itu ke tiket merupakan relasi one to many. Dan studio juga memiliki relasi ke jadwal yaitu one to many juga. Kemudian di entitas jadwal ini dari entitas film menuju entitas jadwal memiliki relasi one to many juga. Selanjutnya ada entitas genre, di mana atributnya terdiri dari ID genre yang berperan sebagai primary key dan juga genre. Entitas selanjutnya ada film yang terdiri dari atribut ID sebagai primary key, judul, dan juga ID genre yaitu sebagai foreign key. Karena genre dan juga film berelasi yaitu one to many. Selain itu, film sendiri juga memiliki relasi dengan studio yaitu many to many. Namun karena dalam BDM maka terbentuk entitas baru yaitu sebuah jadwal di antara film dan juga studio. Nah, jadi kami akan menjelaskan tentang query yang telah kami buat. Yang bisa dimulai mungkin oleh teman saya, Talib. Iya, baik.
Nah, yang pertama ada query yang dimana menampilkan jenis pembayaran dan juga total. Nah, query ini menampilkan menampilkan total pembayaran berdasarkan jenis pembayaran itu. Misal ada cash memiliki total 80.000, kredit 120.000 dan seterusnya. Nah, terus di sini SQL query-nya. SQL query-nya sendiri itu yaitu yang pertama select jenis pembayaran, kemudian ada di sini ada agresiasi sum dari total pembayaran sebagai kolom total tadi from transaksi. Kemudian group by jenis pembayaran tadi. Itu untuk query jenis pembayaran dan juga total pembayaran. Kemudian lanjut ke query selanjutnya. Nah, di sini terdapat query yang menampilkan nama pegawai yang melayani jenis pembayaran debit. Di query ini menampilkan NIK pegawai, kemudian nama pegawai, dan juga jenis pembayaran yang dia layani. Nah, ini untuk SQL query-nya, yaitu select pegawai.nik, kemudian pegawai.nama, kemudian transaksi.jenis pembayaran. From pegawai ASPG untuk penggunaan di sini, kemudian inner join transaksi AST yang dimana digunakan di sini, kemudian on pegawai.id sama dengan ID pegawai yang ada di transaksi. Where jenis pembayaran sama dengan debit untuk kondisi di mana jenis pembayarannya itu sama dengan debit. Nah, itu untuk query pegawai yang melayani transaksi debit. Kemudian query selanjutnya, di sini tuh menampilkan nama beserta nomor telepon dan email pembeli yang membeli satu tiket, yang dimana satu tiket itu bernilai 40.000. Nah, untuk SQL query-nya yaitu select pembeli.nama, kemudian ada pm.nomor telepon, kemudian ada pembeli.email, kemudian ada T atau transaksi pembayaran. From pembeli as PM yang dimana digunakan di sini, inner join transaksi ST yang dimana digunakan di situ, kemudian on PM, kemudian ada on pembeli.id sama dengan ID pembeli yang ada di transaksi. Kemudian where total pembayaran, di sini ada nested query yang dimana select total pembayaran from transaksi yang dimana kondisinya itu total pembayaran sama dengan 40.000. Jadi dia akan menampilkan nama-nama pembeli yang total pembayarannya itu sama dengan 40.000. Kemudian query yang keempat. Nah, di sini query-nya itu akan menampilkan NIK nama pegawai, terus maksud saya NIK pegawai, terus nama pegawai dan juga total pembayaran yang dia layani. Nah, di sini query-nya itu dia akan menampilkan nama pegawai yang melayani transaksi melebihi 2 tiket. Jadi
yang dimana 2 tiket itu bernilai 80.000. Jadi dia akan melayani total pembayaran yang melebihi 80.000. Contohnya seperti ini namanya, terus total pembayarannya melebihi 80.000. Kemudian untuk SQL query-nya yaitu select pegawai.nik, kemudian pg.nama, kemudian ada total pembayaran. From pegawai as PG yang dimana digunakan di sini, terus inner join transaksi as T yang dimana digunakan di total pembayaran ini, kemudian on pegawai.id sama dengan ID pegawai yang ada di transaksi. Where total pembayarannya itu melebihi 80.000 untuk kondisinya. Kemudian order by pegawai.nama. Yaitu untuk query yang telah saya buat, 4 query tersebut. Untuk query-query selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang query yang telah saya buat. Yaitu yang pertama, itu adalah untuk menampilkan jadwal dari film-film yang tanggal mainnya itu masih terbaru, yaitu masih setelah tanggal ini. Jadi, query-nya adalah sebagai berikut. Jadi, terdapat select ID jadwal, ID film, judul film, genre, nama studio, tanggal main, jam mulai, dan jam selesai dari tabel jadwal. From, di mana genre diinterjoinkan dengan film, mana ID film, ID genre di tabel film sama dengan ID genre sendiri. Kemudian diinterjoin dengan tabel jadwal, on ID film sama dengan ID film yang terdapat pada tabel jadwal. Kemudian diinterjoin dengan tabel studio, on ID studio sama dengan ID studio yang terdapat pada entitas jadwal. Dengan kondisi atau where tanggal main pada entitas jadwal lebih besar atau sama dengan fungsi date, di mana akan menampilkan tanggal terannya query ini. Kemudian menggunakan order by, tanggal main, dan jam mulai. Sehingga tampilannya akan seperti berikut. Kemudian yang kedua adalah jumlah transaksi yang dilakukan oleh pegawai, di mana SQL-nya adalah sebagai berikut. Select ID pegawai, nama pegawai, kemudian menggunakan agregasi count, transaksi ID sebagai jumlah transaksi. Kemudian from entitas pegawai di inner join transaksi on ID pegawai pada entitas transaksi yang sama dengan ID pada entitas pegawai. Kemudian di group by berdasarkan ID pegawai dan nama pegawai. Kemudian di order by count transaksi ID atau jumlah transaksi. Mulai dari yang paling besar. Sehingga tampilannya adalah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga adalah untuk melihat stok yang tersedia pada tiket, stok tersedia tiket pada judul film yang telah memiliki tiket sebelumnya dengan SQL sebagai berikut. Jadi select ID jadwal, judul film, kapasitas studio, agregasi count, tiket ID sebagai jumlah tiket terjual, kemudian mencari selisih dari kapasitas studio dikurangi dengan jumlah tiket terjual tadi. Kemudian apabila selisihnya tersebut lebih dari 0, artinya tiketnya masih tersedia. Dan apabila sama dengan 0, artinya sudah habis. Kemudian from tabel studio di-inner-join-kan dengan tabel film yang telah di-inner-join-kan dengan jadwal on ID film sama dengan ID film di entitas jadwal. Kemudian di-inner-join-kan dengan entitas tiket on ID jadwal sama dengan ID jadwal di entitas tiket. Kemudian di-inner-join dengan on ID studio sama dengan ID studio
pada entitas jadwal. Kemudian di group by berdasarkan ID jadwal, judul film, dan kapasitas studio. Sehingga query itu akan berjalan seperti ini. Kemudian yang keempat adalah untuk mencari film-film coming of age. Dengan SQL view seperti berikut. Select ID dan judul from film dengan kondisi atau where ID genre sama dengan nested query, select ID dari entitas genre, di mana genre sama dengan coming of age. Sehingga tampilannya akan turun berikut. Itu merupakan 4 query saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya terdapat 4 query lagi yang sudah saya buat. Untuk query yang pertama, yaitu menampilkan banyaknya studio dan kapasitasnya. Seperti ini, ada 3 studio yang memiliki kapasitas 100 penonton. Untuk bentuk SQL-nya, pertama di sini saya select count studio ID, menghitung studio ID-nya ada berapa sebagai jumlah studio, dan mengselect kapasitas dari entitas studio. Kemudian saya group by kapasitasnya, sehingga jika di-run akan mendapatkan tabel seperti ini. Untuk query yang kedua, yaitu list film dan genrenya, di mana bentuk SQL-nya itu, pertama saya select judul dari entitas film sebagai judul film, dan genre dari entitas genre sebagai genre film. Dari entitas film di-inner join-kan dengan entitas genre, di mana ID pada entitas genre itu sama dengan ID genre pada entitas film. Kemudian di order by genrenya, sehingga jika di-run nya akan terlihat dan akan terurutkan berdasarkan genre filmnya. Untuk query yang ketiga, yaitu film yang sudah dipesan. Dalam bentuk SQL-nya, pertama, diselect nama pada entitas studio sebagai studio, kemudian judul pada entitas film sebagai judul film. Dari entitas studio di-inner join-kan dengan entitas tiket, di mana ID studio pada entitas tiket itu sama dengan ID pada entitas studio. Kemudian itu di-inner join-kan lagi dengan entitas film, di mana ID film pada entitas tiket itu sama dengan ID pada entitas film. Sehingga jika kita run, akan mendapatkan hasil studio dan judul film apa saja yang sudah dipesan. Dan untuk yang terakhir itu, menampilkan studio dan kapasitasnya berdasarkan genre thriller. Dalam bentuk SQL-nya, di sini menggunakan nested query. Pertama, saya select nama dan kapasitas dari entitas studio, di mana nanti syaratnya ID pada entitas studio itu ada di ID studio dari entitas jadwal, di mana pada entitas jadwal itu terdapat ID film yang nanti ada di ID pada entitas film, di mana ID genre tersebut itu ada di ID pada entitas genre, di mana itu menyebutkan thriller. Sehingga jika kita run, akan menampilkan nama studionya dan kapasitasnya untuk genre thriller. Sekian dari query saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai queries yang telah saya buat. Yang pertama ada mengenai pembeli terbanyak, di mana di sini ada ID pembeli, nama, dan juga total pembayaran. Dari SQL view-nya, karena kita akan mencetak ID dan juga nama pembeli, dan juga total pembayaran, maka select pembeli.id, pembeli.nama, transaksi.total pembayaran, from pembeli, transaksi, di mana transaksi total pembayaran itu
didapatkan dari select marks total pembayaran from transaksi and transaksi.id pembeli sama dengan ID pembeli. Di sini kita mengimplementasikan mengenai fungsi agregasi. Selanjutnya, query yang kedua mengenai rata-rata transaksi. Di sini kita akan memunculkan tanggal pembelian dan juga rata-rata transaksi. Nah, untuk SQL view-nya, jadi karena kita akan menampilkan tanggal pembelian dan juga rata-rata transaksi dari setiap tanggal pembelian, maka select tanggal pembelian, average transaksi, total transaksi, as rata-rata transaksi, from transaksi, group by tanggal pembelian. Nah, di sini kita mengimplementasikan mengenai materi group by. Untuk query yang ketiga, yaitu mengenai data pembeli. Kita akan menampilkan data-data pembeli berdasarkan urutan abjad namanya. Nah, untuk SQL view-nya, select bintang yang menunjukkan kita memilih semua data yang akan kita tampilkan. Nah, from pembeli, order by nama. Nah, di sini kita mengimplementasikan order by nama secara ascending. Untuk query yang terakhir, yaitu mengenai tiket terjual di setiap studionya. Nah, untuk query-nya, SQL view-nya yaitu kita akan mencetak ID dan juga tiket yang terjual. Nah, jadi select studio.id, jumlah tiket terjual from studio, join on antara tiket dan juga studio.id, studio. Nah, yang dikelompokkan berdasarkan studio. Nah, di sini pengimplementasiannya itu dari materi join on dan juga group by. Itu untuk relasi yang telah saya buat. Ya, jadi kami akan mempresentasikan tentang form-form yang telah kami buat. Oke, jadi ini untuk tampilan menunya, yang dimana akan menampilkan form-form yang telah kita buat. Yang pertama adalah form registrasi pembeli. Nah, untuk membuat entry baru, kita klik button entry barunya. Kemudian kita menginputkan biodata yang diminta. Misal pertama nama. Namanya contoh misal Alif. Kemudian jenis kelaminnya itu kita menginput antara L atau P. Jika L, jika laki-laki kita mengetik L. Kemudian kita mengisi NIK. NIK-nya isi sesuai NIK kita masing-masing. Kemudian alamat, kita mengisi alamat kita. Untuk seperti ini. Kemudian nomor telepon, kita mengisi nomor telepon kita. Semisal seperti ini. Kemudian email kita. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir, untuk tanggal lahir formatnya bisa seperti ini. Atau bisa juga kita mengklik tombol di samping ini. Nah, setelah kita udah mengisi semuanya, kita bisa simpan data-data yang telah kita isi. Nah, setelah kita simpan, kita akan melihat di tabel yang telah kita buat.
Misal tadi kita mengisi form pegawai, maka kita bisa melihat data yang telah kita isi di tabel ini. Nah, tadi kita mengisi form pembeli sesuai data-datanya. Nah, di sini tuh tabel pembeli yang sudah tersimpan data yang telah kita isi tadi, alif, terus jenis kelamin laki-laki, terus NIK-nya, terus alamat, nomor telepon, email, dan tanggal lahir. Itu untuk form pembeli dan tabel pembeli. Kemudian selanjutnya, kita balik lagi ke menu. Nah, selanjutnya kita ke form registrasi pegawai. Nah, seperti tadi, ketika kita ingin mengisi data baru, kita klik entry baru. Terus kita mengisi data-data lagi, misalnya nama Rizky, jenis kelamin, atau jenis. Misal kali ini perempuan seperti Caca, kemudian jenis kelamin perempuan untuk P, kemudian NIK, Stacy, berupa angka, kemudian alamat, jalan, terus nomor telepon, terus email, misal, terus tanggal lahir, misal. Nah, setelah kita mengisi data-datanya lagi, kita simpan data tersebut. Nah, setelah kita simpan, kita melihat lagi di tabel pegawai tadi. Apakah datanya udah ke input atau belum? Refresh belum. refresh itu ada tulisannya Atas. Nah, Oh. Nah, untuk tabel pegawai ternyata setelah kita menginput tadi, database-nya telah masuk di tabel pegawai, yaitu nama Caca, jenis kelamin perempuan, NIK, sekian, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal lahirnya. Nah, itu untuk form pembeli dan pegawai, dan juga tabel pembeli dan pegawai. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, itu ada form registrasi film. Nah, di sini jika ingin mengisi baru, kita klik entry baru terlebih dahulu. Lalu kita mengisi judul filmnya, misalkan Split. Karena ini merupakan film thriller, maka kita isi genre thriller, ID genre thriller yaitu 2. Kemudian jika sudah selesai, kita klik simpan. Setelah itu, bisa kita melihat pada tabel film. Di sini bisa terlihat udah masuk tadi yang kita masukin split dengan ID genre-nya 2. Sekian untuk form pengisian film. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang registrasi jadwal. Jadi untuk registrasi jadwal ini pertama untuk input entry baru.
Kemudian misalkan akan menginput ID film di satu. Kemudian akan muncul judul film yang akan diinput. Kemudian bisa memilih ID studio yang mana, misalkan 8. Kemudian bisa memilih tanggal main, jam mulai, dan jam selesai. Kemudian disimpan. Sehingga nanti akan muncul di tabel jadwal. Ya, sudah muncul ID jadwal dan ID film yang baru. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai form. Nah, yaitu transaksi baru. Jadi kita dapat input, misalnya di pembeli 1, kita inputkan nama pembeli, yaitu Diandra Paramita, ID pegawai 1, tanggal pembelian, dan juga jenis pembayarannya. Nah, di sini jenis pembayarannya ada kredit dan juga cash. Dia harus sesuai inputnya, kalau enggak berarti bakal keluar mission tax. Selanjutnya untuk tiketnya, nah ada ID studio, ID film, ID jadwal, dan juga seat yang dapat dilihat di jadwal film terbaru. Nah, lewat ini, terus close. Nah, terus bisa kita save. Kalau mau nambah tiket, bisa klik add. Lalu akan muncul total pembayarannya, bisa di-refresh. Nah, untuk total pembayarannya bisa kita inputkan secara manual, lalu bisa kita simpan. Itu. Kemudian kami akan menjelaskan tentang report-report yang dibuat. Ya, jadi untuk saya sendiri membuat 4 report, yaitu yang pertama adalah jadwal film terkini, yaitu judul-judul film dan tanggal main terbaru. Kemudian yang kedua adalah form report ketersediaan stok, di mana akan tertera tiket-tiket yang masih tersedia. Kemudian yang ketiga adalah report tentang film coming of age. Jadi ditampilkan ID dan judul film. Kemudian yang keempat adalah transaksi pegawai, di mana akan ditampilkan ID dan nama pegawai dan jumlah transaksi yang telah mereka buat. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk report selanjutnya, itu ada banyak studio dan kapasitasnya. Bisa dilihat ini pada reportnya ada jumlah studio serta kapasitasnya. Seperti yang pertama itu ada 3 studio yang memiliki kapasitas 100, kemudian 2 studio yang memiliki kapasitas 120, dan seterusnya. Selanjutnya ada film dan genrenya. Di sini bisa dilihat ada judul film serta genre filmnya masing-masing. Selanjutnya itu bisa dilihat film yang sudah dipesan. Di sini bisa dilihat studio serta judul film yang sudah dipesan apa saja. Kemudian ada studio dan kapasitas untuk genre thriller. Di sini bisa dilihat nama studio serta kapasitasnya yang menampung genre thriller. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ini adalah form yang saya buat. Yang pertama adalah daftar pembeli yang membeli 1 tiket. Nah, di form ini dia akan menampilkan nama pembeli, nomor telepon pembeli, email pembeli, dan total pembayaran yaitu 40.000 yang senilai dengan 1 tiket. Kemudian form yang kedua adalah pegawai yang menangani transaksi melebihi 2 tiket.
Nah, di sini tuh dia menampilkan pegawai, kemudian nama pegawai, kemudian total pembayaran, yang dimana total pembayaran ini melebihi 80.000, yang dimana itu senilai dengan 2 tiket. Kemudian form yang ketiga adalah pegawai yang menangani pembayaran debit. Di sini tuh menampilkan NIK pegawai, nama pegawai, dan juga jenis pembayaran debit itu sendiri. Kemudian form yang terakhir, di sini formnya itu akan menampilkan total harga berdasarkan jenis pembayaran. Jadi, misal di sini total, kemudian ada jenis pembayaran berupa OVO, GoPay, debit, dan sebagainya. Dia akan menampilkan total dari jenis pembayaran itu sendiri. Nah, itu untuk form yang telah saya buat. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai report yang telah saya buat berdasarkan query yang saya buat. Itu pertama untuk pembeli terbanyak. Nah, di sini akan muncul pembeli dengan transaksi terbanyak, yaitu dengan total pembayaran paling banyak. Nah, query ini didapatkan dari query pembeli terbanyak. Selanjutnya, report data pembeli. Ini dapat dari query data pembeli. Sama seperti tadi, yang akan memunculkan data pembeli berdasarkan urutan abjad dari nama pembelinya. Selanjutnya ada tiket terjual setiap studio. Nah, di sini ada ID dan juga tiket terjual sama seperti tadi. Dari studio 1 sampai studio 9 ada masing-masing ada berapa tiket terjual yang bakal termunculkan. Yang terakhir ada rata-rata transaksi. Nah, rata-rata transaksi ini didapatkan dari setiap harinya. Seperti rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh bioskop untuk setiap harinya. Yang dimunculkan yaitu tanggal pembelian dan juga hasil rata-rata transaksinya. Didapatkan dari query rata-rata transaksi. Ya, sekian presentasi dari kelompok Bioskop DD21. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.